Puji-pujian awal kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Pakai gerakannya kali ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Rekan-rekan terkasih, mari kita berdiri menghadap hadiratnya yang kudus dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari bersama-sama kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Telah tercermin dari pemeliharaannya yang nyata, seperti yang telah tertulis dalam Mazmur 91, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ke-7 kita bacakan sebagaimana Mazmur dibacakan. Ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh saya dan tercetak ke dalam oleh rekan-rekan.
dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau 1000 orang rebah di sisimu, mari kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Shalom teman-teman yang terkasih. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, di dalam ibadah tatap muka yang kedua Tuhan di gereja Bethesda. Bapa dalam sorga, sebelum kami membaca dan menemukan ayat firman-Mu Tuhan Yesus terlebih dahulu, kami mohon pengertian-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus, agar kami membaca firman-Mu Tuhan Yesus, kami dapat dimengerti Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Mari teman-teman kita baca Alkitab kita buka dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini siapa yang nggak bawa Alkitab? Semua bawa Alkitab ya, coba diangkat Alkitabnya. Oke, puji Tuhan. Yuk, kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Sudah pada menemukan? Sudah pada menemukan? Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Dan firman yang akan kita baca ini, saya akan membacakannya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Teman-teman ikut membaca dalam hati. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengar. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang terkasih dan dikasihi Tuhan, minggu ini kita bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Teruna dengan tema Ia memilihmu. Oke. Saya akan menceritakan tentang jemaat Tesalonika sebagaimana kita di sini diajak belajar dari pengalaman atau teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang kita baca tadi. Teman-teman, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang dilakukan dalam waktu relatif yang sangat singkat. Hal itu dilakukan karena adanya orang-orang Yahudi yang iri hati. Lalu kemudian menindas mereka bersama para penjahat dan preman-preman pasar. Oleh karena itu, Rasul Paulus harus meninggalkan jemaat itu. Jadi hanya waktu yang singkat dimiliki oleh Rasul Paulus ketika merintis jemaat Tesalonika itu. Tapi ternyata teman-teman, jemaat Tesalonika dapat tumbuh dengan baik dan mereka menjadi jemaat yang cukup kuat imannya. Dan surat 1 Tesalonika ini, teman-teman, ditulis tidak lama setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat di Tesalonika. Mungkin lebih kurang sekitar 6 bulan setelah Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika. Lalu menulis surat ini karena ia juga mendapat laporan, dia mendapat kabar bagaimana keadaan jemaat Tesalonika setelah ditinggalkan Paulus. Dia memikirkan terus bagaimana keadaan jemaat Tesalonika. Ternyata kabar yang diperoleh adalah kabar yang begitu sukacita. Sehingga ketika dia memulai suratnya ini, Rasul Paulus ya, membuka suratnya dengan mengungkapkan rasa syukurnya
Dia ungkapkan apresiasinya terhadap pemberitaan Injil yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Yang dilakukan ini bukan karena kekuatannya, bukan karena kekuatan manusianya, tapi adalah karena kekuatan dari Roh Kudus, karya Roh Kudus. Di sini yang kita baca ada 3 hal yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat, 1, pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan yang ketiga itu adalah ketekunan pengharapanmu. Bisa dilihat di ayat yang ketiga di 1 Tesalonika tadi. Oke. Mengenai iman, Paulus senantiasa mengingat pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Iman jemaat Tesalonika itu bukan iman yang kosong, teman-teman. Bukan iman yang mati. Bukan juga iman yang pasif. Tetapi iman jemaat Tesalonika itu iman mereka itu terus aktif, berkarya nyata dalam hidup mereka yang ditunjukkan oleh mereka. Melalui sukacita mereka dan kesediaan mereka terus menerima pemberitaan Injil. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang dialami, kondisi sulit atau sukar, di tengah penindasan yang mereka alami. Tapi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang meneladani Kristus dan terus menunjukkan spirit, semangat mereka seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Relatif singkat, Paulus hanya mengajarkan mereka, tapi mereka menjadi jemaat yang patuh, yang taat, rajin. Dan mereka mampu menjadi teladan bagi orang-orang percaya di Makedonia dan Akaya. Maka ketaatan mereka itu tersebar, pekerjaan iman mereka itu tersebar di seluruh wilayah, di banyak tempat. Itulah iman mereka, iman jemaat Tesalonika. Yang kedua, usaha kasih. Melalui pertobatan mereka, mereka mau bersedia berbalik meninggalkan berhala yang kita baca tadi, menjadi orang-orang yang melayani Allah, menyembah Allah. Mereka mau dan mereka mampu melakukan itu. Semua karena Allah, bukan karena kekuatan mereka. Semua karena karya Allah, karena karya Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Seperti kita di sini, datang ke tempat ini untuk beribadah. Apakah ini karena kekuatan teman-teman? Seperti saya di sini membacakan firman Tuhan, membawakan firman, bukan karena kekuatan saya. Saya tidak seperti orang teolog ataupun pendeta yang mampu menyampaikan sesuatu firman yang luar biasa. Tapi saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang saya dapat, dengan minta pertolongan Roh Kudus. Sulit. Baru kali ini saya membawakan firman Tuhan dalam ibadah gabungan, sebenarnya ada rasa gugup. Biasa saya ibadah di sektor, terakhir online. Baru kali ini saya bisa berdiri di ibadah gabungan ini, bukan karena kekuatan saya, tapi karena gerakan Roh Kudus. Saya minta kemampuan, saya minta dikuatkan untuk saya bisa berdiri di atas sini, depan mimbar ini.
Oke, kita kembali lagi. Yang ketiga adalah pengharapan, ketekunan pengharapan di ayat yang ketiga. Pengharapan, mengharap kedatangan Yesus, bukan hal yang mudah dan sepele. Kita saat ini terus menanti kedatangan Tuhan Yesus, sama seperti jemaat di Tesalonika. Tidak ada yang pasti tentang kedatangan Kristus yang kita nantikan. Alkitab juga nggak menentukan waktu yang pasti, tanggal, bulan, tahun untuk kedatangan Kristus itu nggak ditentukan. Sama seperti yang kita alami nih, masa pandemi ini. Selalu kita mendengar sampai waktu yang ditentukan. Teman-teman datang ke sini sampaikan kepada orang tua, "Maaf Pak, saya mau ibadah." Jangan, masih ada COVID. Tantangannya ada. Teman-teman datang ke sini harus melawan dulu dengan orang tua. "Maaf Pak, saya kan pakai masker, saya pakai sanitizer, saya cuci tangan, saya jaga jarak, saya ikutin protokol kesehatan." Tantangan terberat kita. Kadang kita suka lupa. Tantangan yang kita hadapi itu, kita ketemu teman saking asiknya, kita salaman, kita lupa. Itu tantangan. Oke. Sama seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Mengalami aniaya, penindasan, tantangan. Balik lagi mengenai kedatangan Kristus. Bisa saja jemaat Tesalonika itu waktu itu kendur semangatnya. Gara-gara apa yang mereka hadapi, penganiayaan dan tindasan itu. Tapi jemaat Tesalonika terus tekun di dalam pengharapan. Meskipun relatif singkat perjumpaan mereka dengan Rasul Paulus, tapi mereka tumbuh sedemikian kuat. Bukan karena Rasul Paulusnya, bukan karena kekuatan kegagahan Rasul Paulus. Dia memang seorang nabi. Bukan. Tapi karena Rasul Paulus ada rasul yang diurapi, sehingga sehingga apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan Rasul Paulus menjadi contoh dan teladan untuk jemaat Tesalonika. Saya akan memberikan ilustrasi singkat dari film yang akan ditayangkan sebentar. Cuman film ini tidak ada soundnya ya teman-teman, tapi ada teks berjalan dan nanti saya akan sedikit menyampaikan. Ini adalah ilustrasi film yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, Ia Memilihmu. Silakan multimedia, Kak Ipon, Kak Esther, Kak JJ. Sudah besar mau menjadi apa? Cita-cita kalian apa? Ada yang mau jadi menteri? Masing-masing menjawab cita-citanya setinggi mungkin. Presiden, oke. Masing-masing siswa mempunyai cita-cita. Rajin belajar, kata ibu gurunya. Nah, si buruk rupa ini yang muka bintik-bintik, dia ingin jadi pemain film, aktor. Teman-teman menertawakan mereka, menertawakan anak ini. Dia meremaskan pahanya karena dia rasa takut. Akhirnya yang akan menjadi aktor ini sudah besar dan masuk sekolah tingkat lanjutan atas. Dia mengalami hari-hari yang dia selalu memakai makeup
bedak atau foundation untuk menutupi bintik-bintik muka, bintik-bintik di mukanya. Oke, tertutup, tidak terlihat. Dan dia sedang berolahraga, tentunya berkeringat, dan dilap mukanya, ternyata bintik-bintiknya terlihat oleh temannya. Dia malu, temannya malu melihat temannya seperti itu. Lalu dia dari kecil dia mengalami hal seperti itu. Dia seperti orang yang kayaknya saya sudah nggak punya teman lagi. Oke. Dia diejek. Di dalam chatan dia diejek. Oke. Tuh, satu persatu temannya selalu meledek dia. Dan sengaja. Dia seperti orang depresi. Dan terus merenung kenapa dia memiliki muka seperti ini. Dia berada di atas rooftop. Dia kesal dengan apa yang dihadapi. Ternyata ada seorang wanita di situ yang sedang memainkan gitar dan menyanyi Amazing Grace. Dia hendak melompat, hendak bunuh diri karena dia udah putus asa. Dan wanita itu menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan dia ikut menyanyi. Tapi menyanyi dengan suara yang kesal, kalau saya tadi dengar soundnya. Mereka berkenalan. Dan yang wanita bernama Grace ini menceritakan hidupnya. Ternyata dia pernah menghadapi suatu penyakit. Dan kepalanya harus botak selamanya. Dia nggak sedih apa yang dialami. Kenyataan hidup yang dialami. Tapi dia mau bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika ia hidup, Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Grace memberi kekuatan kepada Gema karena dia lebih dahulu sudah mengalaminya. Dia begitu kuat. Dia memberikan kesaksian hidupnya. Dia berikan tanda kasih. Tuhan tetap mencintai manusia yang berdosa. Tuhan tetap mencintai manusia yang bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan di kayu salib dan bangkit lagi buat kita semua.
Tanda ini adalah tanda kasih dari Grace. Dan di sini dia menyanyikan lagu Amazing Grace. Dia memujikan lagu Amazing Grace. Ketika memang tidak sempurna, tapi kasih Yesus menyempurnakan kita. Untuk mencintai ketidaksempurnaan, kamu butuh cinta yang sempurna. Oke. Demikian ilustrasi film tadi. Adalah penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai jemaat di Tesalonika. Berbagai macam hal yang kita lalui, berbagai macam hal yang kita sudah alami, baik hal buruk yang menimpa kita, tapi kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah datang ke hadirat Tuhan, maukah kita berbuat kasih itu kepada sesama? Maukah kita bertindak seperti jemaat Tesalonika yang taat kepada Tuhan di tengah pandemi ini? Maukah kita rajin? Apakah semangat kita harus kendur? 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 ini mengajarkan kita tentang kasih Tuhan, tentang karya Roh Kudus kepada kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kiranya firman yang saya sampaikan itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan ingat ayat yang ketiga, iman, kasih, dan bertekun dalam pengharapan menjadi pedoman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar paginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terlebih, teman-teman, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa, kalau kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang tadi kami baca, biarlah tadi apa yang kami dengar, kami dapat mengerti dan firman-Mu itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang patuh, yang taat, dan kami mau belajar dari teladannya
Rasul Paulus, seperti jemaat Tesalonika Bapa, di tengah tantangan, penindasan, aniaya mereka hadapi, di tengah pandemi ini yang kami hadapi, kami mau taat, kami mau rajin ibadah, baik ibadah tatap muka, baik ibadah secara online. Kami mau hadir di dalamnya ya Bapa. Kami mau mendengarkan selalu kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau dibentuk ya Bapa, menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Ini bukan hanya berlaku untuk adik-adik layan saja ya Bapa, tapi kami kakak-kakak layan Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah melangkahkan kakinya Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kami mau show, tapi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami merendahkan hati kami, untuk kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk begitu banyak berkat yang kami terima selama masa pandemi ini. Berkat kesehatan, keluarga kami diberkati, kehidupan kami diberkati, pendidikan kami diberkati. Tuhan selalu ada bersama kami, menyertai kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami selalu menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mungkin di antara teman-teman kami yang tidak hadir mungkin karena halangan dari orang tua, mungkin karena transportasi, mungkin karena satu dan lain hal sedang asik dengan dunianya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat mereka, agar mereka juga diberkati apapun yang mereka hadapi ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang sudah hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terutama terkhususnya kepada adik-adik layan di dalam pendidikan mereka yang saat ini masih daring Tuhan. Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka dari rasa malas. Biarlah semangat belajar mereka selalu ada Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari game online Tuhan Yesus yang selalu menghantui mereka untuk bermain game Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu rajin Tuhan Yesus, bukan hanya belajar, tapi patuh juga kepada orang tua mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia, di tengah bencana alam yang kami hadapi Tuhan, baik banjir, baik longsor, dimanapun itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menolong Tuhan, para korban bencana Tuhan. Mereka dikuatkan iman mereka, iman percaya mereka. Mereka selalu diajari rasa syukur. Bencana ini Tuhan Yesus terjadi tidak sesering mungkin, tapi bencana ini karena satu dan lain hal yang mungkin Tuhan mengizinkannya agar manusia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan Yesus, Indonesia. Tuhan Yesus mau memberkati Tuhan dari pemerintahan yang tertinggi, dari pemerintahan tertinggi presiden sampai yang terendah tingkat RT. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam
usaha dan tanggung jawab mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Berkati juga Tuhan Yesus gereja kami Tuhan, terkhususnya gereja GPIB Petra. Tuhan Yesus memberkati jemaat, berkati pendeta, berkati PHMJ, berkati orang-orang yang bekerja di kantor gereja keseluruhan. Berkati apa yang mereka sudah kerjakan dan usahakan Tuhan, agar mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja Bethesda di tempat ini Tuhan, yang selalu membukakan pintu untuk kami beribadah Tuhan Yesus, untuk kami melakukan kegiatan rohani kami di sini. Biarlah Tuhan Yesus mau sterilkan tempat ini Tuhan Yesus, agar jauh dari segala macam virus Tuhan, penyakit yang sedang viral saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kurang jauh dari sempurna. Tuhan Yesus mau menyempurnakan doa kami Tuhan Yesus dengan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Landasan kita memberikan persembahan syukur sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 30 ayat ke-5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memuji Dia dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia akan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kakak-kakak, adik-adik, selamat hari Minggu. Aduh, lemes banget. Shalom. Gitu dong. Pertama-tama terima kasih kakak-kakak semua dan adik-adik yang udah mau datang hari ini. Puji Tuhan kita bisa sama-sama lagi ibadah tatap muka bareng-bareng. Terima kasih juga untuk Kak Jen yang udah bawa firman hari ini. Kak Esther, Liturgos, Kak Nesya, Kak Oti, Kak Thomas, pemusik, Kak Bian, kakak-kakak semua dan adik-adik semua. Warta Teruna hari ini untuk minggu depan kita ibadah online seperti biasa. Di live Instagram Teruna, udah pada follow Instagram Teruna, ada yang belum follow? Ya udah, jadi dicek aja di Instagram Teruna untuk info-info selanjutnya dan di grup sektor masing-masing. Lalu yang kedua, di minggu kedua bulan Maret mulai 2021 itu kita ada doa malam di setiap sektor. Nanti itu ketemunya di Zoom. Nanti kakak-kakaknya akan tanya di grup sektor masing-masing untuk menyesuaikan hari adik-adiknya bisanya hari apa supaya nggak mengganggu sekolah dan pembelajarannya juga. Jadi mohon nanti kalau kakak-kakaknya tanya di grup sektor tolong direspon, tolong dijawab supaya bisa sama-sama tahu waktunya bisa ketemu hari apa gitu ya. Jadi kita bisa doa malam bareng-bareng di Zoom. Lalu untuk yang ketiga itu adik-adik pegang kertas, ini kakak-kakak juga pegang kertas yang tadi dibagi sebelum ibadah. Nah itu, ini kuesioner podcast Suara Teruna. Ada yang nggak tahu podcast Suara Teruna apa? Tes ombak dulu deh. Suara Teruna. Satu, dua, tiga. Kayaknya yang dengerin cuman Kak Thomas, Kak Rahel, Kak Yakob deh. Ulang lagi, ulang. Suara Teruna. Mantap. Nah, di kuesioner podcast Suara Teruna ini, kalau kakak-kakak dan adik-adik lihat, pertanyaan pertama itu, apakah kakak atau adik mendengarkan podcast Suara Teruna? Ada yang nggak dengerin? Jujur aja. Ada yang nggak dengerin? Oke, kalau nggak dengerin, bisa langsung ke nomor 4. Bisa langsung jawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 7. Tapi kalau misalkan teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik dengerin, boleh dijawab iya atau tidak, lalu berapa episode yang didengarkan, materi yang disampaikan host tuh bagaimana, menyenangkan atau membosankan, lalu menurut kakak atau adik tuh season 2 harus visual atau masih tetap audio aja, lalu
pertanyaan selanjutnya, kritik dan sarannya, dan usul tema-tema menarik untuk podcast selanjutnya. Jadi tolong diisi, nanti setelah ibadah dari tim podcast akan ngumpulin kertasnya. Sekian Warta Teruna untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman semua kita bangkit berdiri. Ayo, tadi suaranya lemas-lemas ya. Sekarang kita mau menyanyi dengan suara yang gagah. Kita nyanyi Mars Teruna, supaya teman-teman pada nggak lupa. Tanpa ragu-ragu kami teruna GKIB, dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dan duka, hormat patuh pada yang muda, pada sesama, siapkan diri sekali karena GKIB, depanmu sendiri Yesuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dan lakukanlah kehendaknya dimanapun kita berada dan ditempatkan. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 120, Kristus memanggil diriku. Memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing selamanya. Oke, kita akan akhiri ibadah ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, teruna agung kita, kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Teduh sejenak.